3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tegar Lustio, di IKN. Tapi ini bukan tentang ibu kota, karena kita adalah industri kawasan ngaji. Oke guys, kali ini kita akan bahas suatu kata yang mungkin sudah tidak asing untuk kita dengar atau selalu terdengar di telinga kita, yaitu kata dakwah. Dakwah sendiri itu pada dasarnya artinya adalah mengajak, tentunya bukan mengajak ngopi, tapi mengajak terhadap kebenaran yang outputnya adalah sebuah kebaikan. Nah, sekarang kita ini seringkali mendengar kata dakwah, bahwa kita harus berdakwah atau kita melihat seorang kiai, seorang habib sedang berdakwah. Nah, sebenarnya dakwah itu apa sih? Nah, pada dasarnya dakwah itu adalah tugas utama seorang nabi dan rasul, yang dimana Allah mengutus nabi dan rasul untuk berdakwah agar umat manusia itu mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan output dari mengetahui tiada Tuhan selain Allah adalah berbuat kebaikan, seakan-akan bahwa Allah itu mengawasi secara langsung. Seperti kita tahu bahwa di dunia ini itu jumlah nabi sangat banyak, ada 240.000, dan rasul juga lebih dari 300 rasul yang bermacam-macam. Ada dari Nabi Allah Adam, Idris, sampai dengan Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa semua nabi itu berdakwah terhadap umatnya masing-masing dengan kemampuan yang berbeda, dengan kelebihan yang diberikan Allah berupa mukjizat yang berupa beda-beda. Kita tahu bahwa pada Nabi Musa itu Allah memberikan mukjizat berupa tongkat ular, membelah lautan, dan sebagainya. Karena apa? Karena posisinya di saat itu umat Nabi Musa itu adalah orang-orang yang jago sihir. Ilmu sulap, ilmu sihir, dan sebagainya itu sedang berkembang di masa itu. Makanya Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah berupa hal-hal yang menakjubkan seperti itu. Selain itu juga pada zaman Nabi Isa, kita tahu bahwa salah satu mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang sakit kusta, penyakit yang pada saat itu mustahil untuk disembuhkan, dan juga bahkan lebih dari itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Karena apa? Karena pada zaman itu yang sedang berkembang adalah ilmu kedokteran, ilmu tabib. Maka tidak heran kalau senjata yang diberikan oleh Tuhan itu berupa hal-hal yang berupa kesembuhan atau kesehatan yang di luar nalar manusia. Nah, begitupun kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Mengapa? Karena apa? Karena pada zaman itu salah satu alasannya adalah sedang berkembangnya ilmu syair, ilmu musisi lah bahasanya, dimana banyak orang-orang Arab jahiliyah pada zaman itu suka membuat puisi, lagu, dan sebagainya untuk menyembah berhala ataupun dan lain sebagainya lah. Nah, salah satu adanya Al-Quran itu salah satunya untuk menandingi ya ilmu-ilmu syair pada saat itu. Oke, pertanyaannya seperti ini teman-teman. Nabi dan Rasul itu kan sudah ditutup oleh adanya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad itulah Nabi ba'di. Tidak ada Nabi setelah aku. Artinya sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah tugas dakwah itu sudah selesai? Padahal dunia ini terus berkembang, terus berjalan, dan hingga saat ini bahkan 1500 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Oke. Kalau toh emang tugas dakwah itu ada, apakah kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia itu punya izin untuk melakukan dakwah? Nah, ini menarik. Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah sesuatu apa yang kau dapat dariku walaupun hanya sedikit. Nah, dari dua perkataan Nabi Muhammad itu ada dua hal yang bisa kita pahami. Pertama, bahwa kita sebagai umat manusia, wabil khusus sebagai seorang muslim itu punya izin, surat izin mendakwah.
Karena apa? Karena di situ Nabi Muhammad menyuruh baligu, sampaikanlah. Yang kedua, Nabi Muhammad menegaskan sampaikanlah ani, sesuatu yang diambil dariku. Artinya ketika meskipun kita mendapat surat izin mendakwah bukan berarti kita bisa semena-mena melakukannya. Tapi harus ada standarisasi, yaitu Rasulullah itu sendiri. Nah, apa standarisasinya? Ya, berdakwah itu harus mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Berdakwah itu harus memudahkan, bukan menyulitkan. Berdakwah itu harus memberikan kasih cinta, bukan malah menebarkan permusuhan. Nah, itulah dua hal yang perlu kita pahami dari hadis tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dakwah itu hanya berceramah, berkhotbah yang seperti kita tahu, menyampaikan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam dengan mendalam dan lain sebagainya? Padahal tidak semua orang, bahkan tidak semua muslim itu memahami ajaran Islam sampai sedalam, tidak mengetahui ajaran Islam sepenuhnya. Nah, terkadang kita ini terlalu menyempitkan arti dakwah, yang dimana kita hanya tahu bahwa dakwah itu yang penting menyampaikan hadis, menyampaikan dalil dan sebagainya. Sampai-sampai kadang kita hanya tahu dari TikTok atau dari zaman dulu dari SMS dakwah, terus kita kirim, kita sebar-sebarkan seakan-akan kita itu menguasai apa makna dari isi dalil tersebut. Nah, tidak seperti itu, teman-teman. Berdakwah itu pada dasarnya adalah menjadi suri tauladan. Artinya, ketika kita ingin berdakwah, maka kita cukup menjadi diri kita sendiri dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maksudnya gimana? Ketika kita itu hebat dalam hal, semisal kita tidak menguasai ilmu ceramah dan lain sebagainya, tapi kita menguasai di ilmu desain, maka jadilah seorang desainer yang profesional, yang hebat, tapi juga tetap tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Nah, semisal kita menjadi seorang pemimpin, ya jadilah seorang pemimpin yang amanah. Jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, bukan malah menjadi pemimpin yang diktator dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai seorang pengusaha atau pedagang, ya jadilah pedagang yang jujur. Jadilah pedagang yang bisa memberikan kenyamanan bagi pembelinya. Atau kita menjadi seorang pemain sepak bola atau menjadi atlet olahraga, kita pun bisa berdakwah ya, dengan menjadi atlet olahraga yang profesional, yang tidak bermain curang, mengikuti aturan sportivitas, tapi tetap menjalankan ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran agama dengan semestinya. Bahkan kita tahu seperti Sadio Mane, Muhammad Salah, N'Golo Kante dan lain sebagainya, mereka itu tidak pernah berkhotbah di atas mimbar ataupun mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran dan sebagainya, tapi dengan mereka bermain sebagai seorang profesional sepak bola, banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Minimal ya, maksimal ya, banyak orang yang masuk Islam, minimal banyak orang yang tahu bahwa ternyata Islam itu tidak seperti yang, tidak sejahat atau tidak seburuk yang mereka pikirkan yang menjadi doktrin di Eropa sana. Hanya karena dengan bermain bola. Atau kita tahu pemain UFC, yaitu Khabib Nurmagomedov, dimana beliau juga tidak pernah berkhotbah atau mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran dan sebagainya, berceramah. Beliau hanya mengikuti olahraga UFC dan beliau tetap berpegang teguh terhadap ajaran Islam, sampai-sampai pada saat melawan McGregor, kita tahu bahwa beliau itu ditawari minuman beralkohol tapi tetap menolak karena itu adalah salah satu larangan dari ajaran Islam. Nah, dengan adanya beliau yang menjadi seorang atlet profesional sportif dan juga tetap menjadi seorang muslim yang baik, banyak juga orang yang masuk Islam karena beliau tersebut, atau minimal tahu bahwa Islam itu tidak seburuk yang apa yang mereka pikir, tidak seketat atau tidak melarang ini melarang itu dan lain sebagainya. Islam itu ya agama asik, agama indah dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kita bisa berdakwah dengan menjadi apapun sesuai dengan kemampuan dan minat kita semua, asal hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran
Islam itu sendiri. Nah itu, jadi manusia itu diciptakan dengan berbagai kemampuannya masing-masing, dan kemampuannya itulah yang bisa digunakan untuk media dakwah, menjadi suri tauladan atau menjadi contoh yang baik. Nah dengan begitu teman-teman, kita semua itu punya kesempatan yang sama, yaitu melanjutkan perjuangan dari para nabi dan rasul, meskipun dengan kapasitas kita masing-masing. Oke, intinya bahwa dakwah itu adalah tugas mulia, karena itu adalah tugas langsung dari Tuhan kepada para utusan-utusannya. Namun utusan Tuhan itu hanya berhenti sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi tugas dakwah bukan berarti berhenti hanya pada Nabi Muhammad. Tugas dakwah itu tetap berjalan sampai nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena kebenaran yang outputnya adalah kebaikan itu harus selalu disuarakan sampai kapanpun. Oleh karena itu teman-teman, kita harus berpikir untuk memberi agar kita bermanfaat untuk semuanya, untuk sesama muslim kah, untuk sesama manusia, apalagi untuk semua semesta alam. Jadi kata Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Bukan hanya rajin sholat, tapi juga bermanfaat.